Amazing, amazing. Apa kabar semuanya? Selamat datang di kebaktian Gereja Hillsong. Dan kalau ini adalah pengalaman saudara yang pertama kali untuk berbakti bersama kami, mewakili gembala sidang kami, Pastor Brian dan Bobby Houston, kami ingin mengucapkan selamat datang. Doa kami adalah melalui kebaktian ini, saudara diberkati dan saudara dikuatkan. So are you ready to praise and worship God today? Awesome, let's go. Selamat hari Minggu, selamat datang di Hillsong Bali. Sama-sama kita menyembah Tuhan pada hari ini. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, oh Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela disalib sengsara, Kaulah rahmat-Ku. Turun ke dalam darah yang mulia, bangkit bertata selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau bangkit, ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau bangkit, ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya hidup kekal, akhirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya
sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan ke palungan yang hina. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Untuk kerajaan yang kan datang dan menyambut yang hilang. Untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu, Kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Di fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya
Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur dan berterima kasih untuk hadirat-Mu yang juga bersama dengan orang-orang yang sedang bersama kami melalui screen yang ada Tuhan Yesus. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen and Amen. Amen. Are you excited untuk kebaktian hari ini? Kasih emoji terbaik saudara. Buat tim yang ada di tempat ini, mereka excited. Amazing. Well, di setiap kebaktian kami di Hillsong Church, kami selalu mengambil waktu untuk mendoakan teman-teman kami yang sedang mengalami masa-masa yang sulit. Dan di tangan saya ada beberapa prayer request, dan hari ini saya ditemani juga dengan Tante Kari. Tante Kari adalah seorang prayer warrior yang luar biasa di gereja kami, dan she's known and loved by so many of us in this church. So thank you Tante untuk temani saya hari ini. Thank you Pastor Eng. Di tangan saya ada beberapa prayer request. Ada yang minta didoakan dari Pontianak, jauh-jauh dari Pontianak, minta didoakan untuk kesembuhan. Dia menulis seperti ini: saya memiliki benjolan yang menyebarkan nyeri di bagian payudara. So kami akan percaya bersama-sama untuk kesembuhan yang luar biasa untuk Annabel dari Pontianak, dan juga ada dari jemaat kita sendiri dari Hillsong Bali yang minta didoakan untuk baru didiagnosa sakit jantung. So Tuhan dapat melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan mungkin di tangan Tante juga ada beberapa prayer request. Berdoa untuk saudari Minarti Manik dari Pematang Siantar. Karena pandemik ini adik saya kehilangan pekerjaan. Dan juga Karisa Natania dari Jakarta, tolong doakan sehingga bisa disembuhkan dari infeksi mata. Dan Erik Tan dari RT dari Bali, ada benjolan juga dari tubuh yang membuat dia untuk sulit bergerak. Wow, banyak prayer request di tangan kami bersama, dan hari ini kami percaya bahwa bersama-sama kita akan percaya bahwa Tuhan dapat lakukan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu saya minta Tante untuk mendoakan prayer request ini. Yang di rumah mungkin kalau saudara merasa nyaman, boleh angkat tangan saudara, dan bersama-sama kita berdoa untuk prayer request ini. Yes. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari yang khusus ini. Bapak, untuk saudara-saudara kami yang memberikan beban-beban daripada doa, kami mempercayai Engkau, tangan-Mu yang luar biasa menjamah untuk setiap sakit penyakit, baik yang kehilangan pekerjaan, apapun itu Tuhan. Bapak, Engkau Allah yang memperhatikan. Kami mengucap syukur dan Engkau mendengar setiap seruan doa kami, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amen, amen. I love it, and I love that Tuhan kita bukan saja mendengar doa kita, tapi juga menjawab setiap beban doa yang ada. Dan di tangan saya ada beberapa ucapan syukur, praise reports yang dimasukin oleh teman-teman kami yang telah didoakan dan Tuhan menjawab doa mereka. Ini berasal dari Linda di Jakarta yang bersyukur waktu itu saya memasukin permohonan doa untuk ibu. Puji Tuhan, ibu saya sudah sembuh. Bahkan beliau sudah bisa berjalan 3,7 kilometer. Tepuk tangan buat Linda dan ibunya. Amazing, amazing. Dan ada juga masih yang dari Jakarta mengucap syukur, puji Tuhan hasil swab saya negatif. Amazing, amazing. Ini dari Jakarta banyak ya. Saya juga bersyukur untuk gereja Hillsong Online. Yes, kami semua bersyukur untuk gereja Hillsong Online. Saya benar-benar diberkati dan perlindungan Tuhan sangat sempurna dalam kehidupan saya. Amazing, amazing. Ada lagi Tante, ini dari Bandung. Bandung juga mengucap syukur karena bisa kembali ke kota tempat saya tinggal dengan selamat. So many praise reports yang kami terima setiap minggu akan apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan banyak orang. Amazing, amazing. Apa kabar Tante? Sangat baik Pastor Eng. Tante punya praise report dalam minggu ini? Kayaknya apa ya, kesehatan aja kali kesehatan, benar banget. Dalam musim-musim seperti ini kesehatan sangatlah penting. Amazing. Well, ada beberapa hal yang terjadi di dalam kehidupan gereja Hillsong Bali. Dan kalau saudara baru di tempat ini, jangan lupa say hi kepada tim kami yang ada di live chat, karena kami ingin kenal saudara lebih lagi. Dan kami ingin kasih tahu kepada saudara bahwa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan gereja Hillsong di Bali.
Bali. Dan kalau saudara ingin get connected, connect group kami ada di mana-mana. Just tell our team and they would love to get you connected. Also, sisterhood. Okay, all the girls yang ada di live chats say yes or kasih emoji terbaik saudara atau termanis saudara. Sisterhood setiap hari Kamis jam 10 pagi kita ada Sisterhood Bali Zoom Hangout. So kalau semua wanita yang lagi menonton kepengen get connected, di live chat kita akan kasih tahu infonya atau ikut Hillsong Bali Instagram dan kita selalu mengupdate kegiatan-kegiatan yang ada. Also youth. Oke, Hillsong Youth. I love Hillsong Youth. Anak-anak saya love Hillsong Youth. Setiap hari Jumat malam akan ada RDG, Radical Discipleship. Oke, itu connect grupnya mereka. Keren banget tante namanya RDG. Tante pernah ikut RDG nggak? Saya selalu ikut karena anak-anak saya ikut, jadi saya suka ngintip-ngintip tante. It's amazing and the team is doing such a great job and anak-anak mudanya cool and luar biasa, cinta Tuhan and they just have a lot of fun. Okay, also hari Kamis malam saya suka jump ya dari Kamis ke Jumat, Jumat ke Kamis. Setiap Kamis malam kita ada namanya Team Night, right? Team Night, yes. Our creative pastor is just here and dia excited banget. Okay, Team Night is the best night untuk hang out with all the volunteers, especially di kreatif. And mereka namanya juga kreatif, saudara-saudara. Mereka sangat kreatif. Okay, mereka nggak garing, mereka kreatif banget. So, kalau saudara ingin ikut Team Night every Kamis malam di live chat again, tim kami ingin memberikan informasi kepada saudara. Awesome. Oh, saya lupa tante. Di gereja kita juga suka hangout, tapi kita pakai namanya bukan hangout tante. Nongkrong. Karena ya? kita suka pakai bahasa Indonesia. Cool. Namanya nongkrong. Everybody say nongkrong. Di live chat tulis nongkrong. Ada yang bilang nongki. But nongkrong setiap Selasa malam jam 8 malam. Why jam 8 malam? Karena semua udah habis makan malam. Yang punya anak-anaknya harusnya udah tidur ya kalau bisa. Dan kita nongkrong 30 menit berfaedah tante. That's good. Iya, 30 menit berfaedah setiap hari Selasa malam dengan topik yang bergado-gado ya. And it's fun. It's been really good. So make sure you get connected in one of these things during the week, and we'd love to say hi to you and kenalan sama saudara yang ingin connect. Awesome. Cool. That's So good. Sarang. Tante akan datang nongkrong hari Selasa? Hari Selasa kemungkinan iya. Iya, datang online Ajak kan yang tante lain ya, ya, bawa dari tim kopi. Iya, benar, tim doa diajak ya, semua tim diajak. Awesome. Kita akan melanjutkan penyembahan kita melalui pemberian kita, dan di setiap kebaktian Hillsong kita selalu memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk bisa memberikan persembahan dan persepuluhan mereka ke dalam rumah Tuhan. Karena di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Sebagai pengikut Kristus, ini adalah prinsip firman Tuhan yang luar biasa, yaitu memuliakan Tuhan. Dengan translation yang lain dikatakan menghormati Tuhan. Kita menghormati Tuhan dan menaruh Dia sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita, melalui sikap hati kita, melalui perkataan kita. Dan pada saat ini, when it comes to our giving, kita menaruh Dia di tempat yang terutama. Kita menghormati Tuhan dengan menaruh Dia di tempat yang terutama. When it comes to our giving, it's not about, ini bukan mengenai transaksi, tapi mengenai momen yang kudus di mana kita membawa dengan hati kita ke dalam rumah Tuhan, dan ini yang merubah pemberian kita menjadi penyembahan kita. So are you ready to give? You ready? Let's pray. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami dapat membawa persembahan persepuluhan kami ke dalam rumah-Mu Tuhan. Engkau pakai ini, Engkau berkati ini untuk pelebaran pekerjaan-Mu di muka bumi ini. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Amen and amen. Ini saat yang sudah ditunggu-tunggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Are you excited about it?
Yes, dan hari ini kita akan diberkati oleh seseorang yang luar biasa, seseorang yang saya cintai, sangat cintai Tante. Dan dia adalah suami saya sendiri dan saya sudah tahu bahwa dia telah mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu di live chat, say something encouraging and let's welcome Pastor Eka Muti. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat datang di Hillsong Church. Kehormatan yang luar biasa bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Doa saya adalah saudara akan dikuatkan, saudara akan di-refresh, saudara akan di-challenge, dan saudara akan mengalami kuasa hadirat Tuhan yang luar biasa dimanapun saudara berada saat ini. Jika saudara baru pertama kali bergabung di ibadah ini, welcome home, come as you are. Dan jika saudara sedang mencari rumah rohani untuk saudara bisa tertanam dan bertumbuh. Dan saudara ingin tahu lebih lagi mungkin mengenai gereja kami, gereja Hillsong. Please let us know. Kasih tahu tim kami yang ada di live chat. Saudara mungkin bisa klik link yang ada di screen. And kami would love to help you. Kami ingin melakukan segala macam cara untuk membantu saudara sehingga saudara bisa tertanam di rumah Tuhan, terlebih di rumah kami. So welcome sekali lagi bagi saudara yang baru bergabung di ibadah ini. We gonna mendengarkan firman Tuhan sesaat lagi. So ada baiknya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita berdoa bersama-sama. Dan saya akan memimpin sebuah doa yang sangat panjang. Kenapa sangat panjang? Karena saya rasa bahwa ada banyak orang yang belum berdoa semingguan ini. So, mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Yesus, amen, 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 amen. Katakan amen di live chats. Well, you know what? Sudah nggak sadar kalau sebulan lagi atau bulan depan kita akan masuk ke bulan Natal. Wow, I know right? Jadi saya akan membacakan ayat yang familiar dengan musim Natal biar mood Natal, biar vibes Natal kita mulai bisa rasakan. Nah, firman Tuhan ini tercatat di dalam Matius pasal yang ke-1 dan ayat yang ke-23. Matius pasal 1 ayat yang ke-23 berbunyi seperti ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Atau arti lain lagi, Tuhan beserta kita. Amen. Jadi kalau saudara mencatat, itulah judul khotbah saya. Tuhan beserta kita. Nah, banyak dari kita orang Kristen sangatlah gampang untuk percaya bahwa Tuhan beserta kita. Ketika semuanya lagi baik-baik saja. Waktu semuanya lagi luar biasa. Waktu ada kabar baik yang datang, Tuhan bersama saya. Amen. Waktu gaji naik, Tuhan bersama saya. Ketika si bayi dia tidur sampai pagi nggak rewel, Tuhan bersama saya. Ibu-ibu yang ada di live chat, tolong katakan amin. Tuhan menyertai saudara. Ketika saya dapat parkiran di mall yang lagi rame, haleluya, Tuhan bersama-sama dengan saya. Ketika saya nggak bayar parkir di Circle K atau di Indomaret, oh Tuhan Yesus bersama-sama dengan saya. Sangatlah gampang untuk merasakan hadirat Tuhan ketika semuanya baik-baik saja. Atau bahkan ketika situasi kehidupan kita lagi dalam keadaan yang luar biasa. Dan ketika kita sedang berada di dalam kesuksesan kita, di dalam keberhasilan kita. Sangat-sangat mudah untuk merasakan hadirat Tuhan. Tapi yang sering kali terjadi adalah sangatlah susah untuk merasakan hadirat Tuhan ketika kita sedang berada di lembah kekelaman. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai yang dibayangkan. Ketika kita sakit hati mungkin. Ketika kita merasa sendirian. Atau ketika kita merasa khawatir. Ketika kita merasa takut. Atau ketika kita lagi bergumul dengan depresi. Rasanya seperti Tuhan tidak bersama dengan kita.
Tapi saya mau bilang kepada kita semua bahwa Tuhan yang kita sembah hari ini, Tuhan yang kita puji hari ini, adalah Tuhan yang bersama kita di atas gunung kemuliaan, adalah Tuhan yang bersama dengan kita di keberhasilan kita, adalah Tuhan yang sama di kesuksesan kita. Dia juga adalah Tuhan yang sama, yang setia bersama dengan kita di dalam lembah kekelaman kehidupan kita. Kalau saudara percaya, tulis amin di live chat. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang beserta dengan kita. Nah, kehidupan kita bisa saja berjalan dengan baik-baik seperti di tahun 2019. Dan tiba-tiba 2020 datang dengan segala kejutan. Dan bukan kejutan yang membawa kabar baik, tapi kejutan yang membawa semua kita sepertinya melalui lembah kekelaman. Dan mungkin saudara sedang duduk dan mengikuti kebaktian ini, bergabung di ibadah ini. Dan mungkin saudara berkata, Eka, that's me. Itu saya. Semua harapan saya hancur. Mungkin efek dari pandemi ini membuat saudara hilang harapan. Keuangan saudara hancur. Bisnis saudara hancur. Mungkin saudara berkata, saya berada di dalam lembah kekelaman saat ini. Atau mungkin saudara berkata, Eka, I'm okay. I'm fine. Saya masih merasakan bahwa Tuhan dekat dengan saya. But let's be honest, mari kita jujur. Mungkin di dalam lubuk hati saudara yang paling dalam, saudara menyimpan rasa takut. Saudara sangat khawatir, saudara sangat takut. What if I lost my job? Gimana kalau saya kehilangan bisnis saya? Atau saudara baru saja menerima laporan dokter tentang kesehatan saudara atau kesehatan orang yang saudara kasih. Dan itu membawa saudara masuk ke dalam lembah kekelaman. Sekali lagi saya mau katakan kabar baik itu. Tuhan yang ada di atas gunung kemuliaan saudara. Tuhan yang ada di atas gunung kesuksesan saudara. Keberhasilan saudara. Adalah Tuhan yang sama yang sedang berada bersama saudara. Di dalam lembah kekelaman yang sedang saudara alami saat ini. Tapi mungkin saudara bertanya saat ini. Well, where is God in those valleys? Di mana Tuhan ketika saya ada di dalam lembah kekelaman itu? Di dalam firman Tuhan, lembah mempresentasikan beberapa hal. And some of you right now, you may be in the battle in the middle of a valley. Lembah adalah masa di mana kita desperate sama Tuhan. Lembah adalah masa di mana kita butuh pertolongan. Lembah adalah masa di mana saudara merasa sendiri dan kesepian. Tapi yang menariknya adalah lembah adalah waktu di mana kita bisa bertumbuh. Yes. Yang menariknya adalah lembah adalah masa di mana kita bisa bertumbuh. Mungkin ketika kita lagi berada di gunung kesuksesan kita, di gunung keberhasilan kita. Kita menikmati Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita semua hari ini. Ketika kita di dalam lembah kekelaman, kita mengalami Tuhan in a different ways. Kita bisa saja menikmati Tuhan di atas keberhasilan kita, di atas gunung kesuksesan kita. Tapi kita akan mengenal Tuhan secara dekat, secara intim ketika kita berada di dalam lembah kekelaman. Let me say again. Kita bisa menikmati Tuhan. We can enjoy God. Kita bisa menikmati Tuhan. Ketika kita berada di gunung kemuliaan, gunung keberhasilan, gunung kesuksesan. Tapi satu hal yang perlu kita semua tahu bahwa kita akan mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Lebih intim lagi ketika kita berada di dalam lembah kekelaman. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Beautiful cerita yang luar biasa yang ada di Mazmur ini. Mazmur pasal 84 ayat 6 sampai yang ke-8. Kita akan melihat di mana Tuhan ketika kita ada di dalam lembah kekelaman. Ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Amin. Amen. Saudara harusnya saudara mengatakan amin dimanapun saudara berada. Atau di live chat. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang berhasrat
mengadakan ziarah. Ayat 7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, atau mereka menjadikan tempat itu sumber air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sedikit latar belakang dari ayat ini. Di ayat 7, tadi dia berkata, lembah Baka. Apa sih lembah Baka? Kenapa disebut lembah Baka? Saya mau kasih tahu kita semua. Karena di situ ada sebuah pohon. Dan pohon ini akan mengeluarkan getah. Setiap kali ada orang yang berjalan melewati pohon ini akan mengeluarkan getah. Jadi pohon ini disebut pohon yang suka nangis. Kenapa lembah ini disebut lembah Baka? Karena lembah ini adalah lembah tangisan atau lembah ratapan. Setiap kali diceritakan di Alkitab tentang lembah, ini selalu menggambarkan tentang tempat yang sangat berbahaya. Karena di dalam lembah ada duri-duri, karena di dalam lembah ada binatang buas, karena di dalam lembah ada banyak perampok. In fact, sangatlah susah untuk melewati lembah tanpa melewati tantangan. Halo. Sangatlah susah untuk melewati sebuah lembah tanpa melewati tantangan. Makanya si pemazmur berkata di ayat yang ke-6, berbahagialah. Kalau terjemahan bahasa Inggris dikatakan diberkatilah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Amen. Blessed are those whose strength is found in you, God. Nah, saya tahu banyak dari saudara adalah bukan orang Kristen. Dan mungkin saudara lagi bergabung di ibadah ini. Saudara mungkin bukan pengikut Kristus atau belum menjadi pengikut Kristus. Dan kami bersyukur kalau saudara mau join dan bergabung di ibadah ini. Jika saudara belum mengenal Tuhan secara intim atau memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, ada kemungkinan saudara pernah berkata, saya enggak kuat lagi, saya enggak sanggup lagi, saya capek, saya lelah, saya enggak punya banyak. Jadi kebenarnya adalah jika saudara belum mengenal Tuhan dengan intim, then what you have is all you have. Tapi bagi saudara yang telah menjadi pengikut Kristus, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang kekuatannya sangat luar biasa. Ada sumber kekuatan yang kita bisa akses ke situ. Karena kita punya akses kekuatan surgawi yang luar biasa. Sehingga pemazmur berkata, blessed are those whose strength is found in you. Dan kita percaya ketika kekuatan kita sudah hampir lenyap, kekuatan surga tersedia bagi kita. Kekuatan surga selalu ada, selalu tersedia bagi kita. Bagi mereka yang mengenal Dia, yang punya hubungan dengan Dia. Jadi karena Tuhan kita, ketika saudara sudah tidak sanggup lagi dan kehabisan kekuatan, saudara sudah gak mampu lagi rasanya. Justru kekuatannya sempurna dalam setiap kelemahan kita. Itu janji firman-nya. Let me say it again. Saya akan katakan lagi. Ketika kita gak sanggup lagi, ketika kita gak kuat lagi, ketika kita lemah, firman-nya berkata, Dia adalah kekuatan kita. Makanya firman-nya berkata, berbahagialah mereka yang menemukan kekuatan di dalam Dia. Kalau saudara lagi berada di tengah-tengah lembah saat ini, saudara punya akses kepada kuasa hadirat Tuhan yang selalu siap sedia untuk menuntun saudara di masa-masa yang sulit seperti masa-masa ini. Berbahagialah, diberkatilah mereka yang menemukan kekuatan di dalam Dia. Firman Tuhan tidak berkata, berbahagialah mereka yang hanya mau berusaha sendiri. Firman Tuhan tidak berkata, diberkatilah mereka yang tekun. Nah, kenyataannya adalah salah satu, ada sebuah masalah yang sangat besar di dunia ini. Karena orang-orang berpikir bahwa mendingan menjadi independen. Oh, saya nggak butuh orang lain. Saya akan menjadi lebih baik justru kalau saya independen. Saya nggak mau percaya orang lain. Saya nggak butuh orang lain ada buat saya. Saya nggak butuh Tuhan bahkan. Saya nggak butuh siapa-siapa. Listen, kita tidak diciptakan Tuhan untuk menjadi independen. Tapi kita diciptakan oleh Tuhan untuk bergantung sama Dia dan juga bergantung sama orang lain. Beberapa saudara perlu mendengarkan ini. Perlu mengaku bahwa kita butuh hadiratnya menyertai kita.
Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah, diberkatilah mereka yang menemukan kekuatan di dalam Dia. Dan saya ingin bacakan sekali ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kalau diterjemahkan bahasa Inggris dikatakan bahwa mereka berziarah ke Yerusalem. Apa arti dari ayat ini? Nah, mungkin saat ini kita ada di lembah. Banyak kita yang ada di dalam lembah kekelaman saat ini, maybe. Tapi kita sedang menuju ke sebuah kota yang dikenal sebagai kota perlindungan. Amen. Atau kita sedang menuju ke sebuah tempat yang penuh damai. Bahkan ada tafsiran lain yang mengatakan bahwa untuk bisa sampai di kota perlindungan tersebut, kita harus melewati lembah tangisan, kita harus melewati lembah ratapan. And I love that picture. Saya suka gambaran tersebut. Dengarkan baik-baik. Terkadang untuk benar-benar bisa merasakan dan menghargai hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, kita perlu melewati sebuah penderitaan yang akan membawa kita kepada kebaikan Tuhan yang telah disediakan bagi saya dan saudara. Dengan kata lain, sebuah lembah adalah jalan yang membawa kita to the place of peace. Ingat, pemazmur berkata bahwa berbahagialah, diberkatilah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Versi bahasa Inggris, what joy for those whose strength comes from the Lord, who have set their minds. I like that. Who have set their minds. Artinya mereka telah menetapkan atau memfokuskan pikiran mereka. Katakan atau tulis di live chat, my mind is set. My mind is set. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang pikirannya tertuju kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu kita semua hari ini, bahwa what you think is matters. What you think is matters so much. Apa yang saudara pikirkan, apa yang kita pikirkan sangat penting. Nah, Rasul Paulus dia berbicara banyak hal tentang hal ini di Perjanjian Baru. Kepada jemaat di Kolose dia berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kepada jemaat di Filipi, Paulus ingatkan mereka, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebutkan kebajikan dan patut diuji. Dengar baik-baik, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Apa yang kita pikirkan sangat penting. What you think about matters. Karena saya percaya saudara perlu dengarkan hal ini, benar-benar masuk ke dalam hati kita. What you think about is matters. So mungkin situasi yang saudara hadapi saat ini, sepertinya saudara lagi di dalam lembah kekelaman. Pandemi ini sepertinya saya percaya bagi banyak orang ini seperti lembah kekelaman. Tapi hey, kita telah memfokuskan, kita telah menetapkan pikiran kita kepada Tuhan. Amen. Mungkin jantung saudara lagi berdebar sangat cepat, tapi pikiran saudara is set on God. Jika saudara mungkin lagi galau, but your mind is set on the things above. Amen. Mungkin kehidupan emosional saudara sedang berantakan saat ini, tapi pikiran saudara fix toward God. Dan mungkin saat ini ada banyak tekanan dari segala sisi. Tekanan dalam keuangan, tekanan dalam pernikahan, tekanan dalam pekerjaan. Banyak tekanan yang saudara alami saat ini. Sepertinya gak ada habis-habisnya. Dan sepertinya saudara mungkin ada di dalam lembah baka, lembah kekelaman, lembah yang sangat gelap, yang penuh dengan ratapan dan air mata. Tapi saya ingin mengingatkan kita semua. Mari kita fokuskan pikiran kita. Hello people, listen to me. Mari kita fokuskan dan tetapkan pikiran kita dan mata kita kepada semua kebaikan Tuhan. Karena Dia adalah Immanuel. Tuhan bersama dengan kita. Baik di atas gunung kesuksesan kita, keberhasilan kita, kemenangan kita. Dia juga Tuhan yang sama yang ada di lembah kekelaman dan lembah ratapan yang sedang kita hadapi saat ini. Someone need to say amen di live chat.
Firman Tuhan berkata roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Tuhan kita yang akan berjalan di depan kita dan mempersiapkan jalan bagi kita. Rohnya akan memberikan kita kekuatan ketika kita lemah. Firman-Nya adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita tidak sanggup lagi, ketika kita rasa kita sudah nggak mampu lagi, kuasanya sangat nyata, hadiratnya sangat nyata. Walaupun lagi di dalam lembah, tapi pikiran kita hanya berfokus kepada kerajaan Allah. Hanya berfokus kepada segala sesuatu yang dari atas. Saya suka ayat 7. Ayat 7 dia berbunyi seperti ini. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Apabila melewati lembah Baka. Okay? Apabila melewati lembah Baka, artinya apa? Mungkin saudara lagi di dalam lembah saat ini. Tapi lembah bukanlah tujuan kita. Halo, lembah bukan tempat kita berdiam. Kita gak akan stop di lembah ini. Pandemi ini akan berlalu. Kita gak akan stay di pandemi ini selama-lamanya. Mungkin lembah, pandemi, mereka menghasilkan hal-hal yang sangat buruk dalam kehidupan kita. But remember, kita akan melewati, kita akan melintasi lembah ini. Jadi apa yang kita perlu lakukan? So what are we doing? Kita hanya sedang melewati sebuah lembah saat ini. Mungkin saudara berkata saya sedang berada di lembah, tapi ini bukan tempat tinggal saya. Amen. Tapi saya sedang berjalan menuju to the place of peace. Saya hanya melewati. Tuhan akan menuntun saya. Tuhan akan menyertai saya. Melewati lembah Baka ini. Melewati lembah kekelaman. Daud mengatakan sesuatu yang mirip. Di dalam Mazmur yang ke-23, pasal 23 ayat 4. Berbunyi seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Mungkin saudara berkata, saya mungkin ada di dalam lembah saat ini, tapi saya hanya akan melewatinya. Amen. Saya mungkin ada di dalam masa yang sulit saat ini, tapi Tuhan akan menuntun saya keluar dari lembah ini. Saya mungkin disakiti saat ini, tapi tidak akan selama-lamanya saya disakiti. Tuhanku akan menuntun aku keluar dari lembah ini. Saya mungkin berada di tempat yang gelap, tapi saya hanya melewati sebuah lembah Baka. Terkadang ketika saudara ada di dalam sebuah lembah, kenyataannya seperti ini. Terkadang ketika kita ada di dalam sebuah lembah, yang saudara inginkan adalah cepat-cepat keluar dari lembah tersebut kalau bisa. Keluarin saya, saudara mungkin berdoa, keluarin saya dari sini Tuhan. Singkirkan hal ini Tuhan, singkirkan. Kalau bisa jangan lewat lembah ini Tuhan. Hentikan hal ini Tuhan, saya gak mau lewatin hal ini lagi Tuhan. Saya mau cepat-cepat keluar dari sini Tuhan. Saudara harus tahu bahwa seringkali caranya Tuhan dan jalan terbaiknya adalah kita perlu melewati lembah itu. Bukan menghindari dari lembah tersebut, tapi harus melewati lembah itu. Terkadang jalan menuju to the place of peace adalah melewati sebuah lembah. Dan ingat, kita hanya akan melewati lembah tersebut. Kita nggak akan tinggal diam di situ. Tapi Tuhan, Dia akan menuntun kita, Dia akan memimpin kita, Dia akan menyertai kita. Tuhan bersama-sama kita untuk melewati lembah tersebut. Nah, saya suka juga dengan ayat ini yang berkata, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Artinya ada sumur atau ada sumber air di tengah lembah tersebut. Dengan kata lain, ketika saudara berada di tempat yang kering, oke. Mungkin season ini adalah season yang sangat kering dalam beberapa area kehidupan saudara. Apa yang saudara lakukan ketika saudara ada di tempat yang kering? Yang perlu saudara lakukan adalah saudara akan menggali tanah. Saudara akan menciptakan ruangan. You're gonna create a space untuk membuat space di mana Tuhan akan mengisi, di mana Tuhan akan mengirimkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Kita perlu menyiapkan sebuah tempat. We really need. Kalau saudara merasa kering saat ini, jangan sampai kita nggak melakukan apa-apa. But we need to prepare something. Kita perlu create space untuk Tuhan akan mengirimkan hujan berkat itu ke dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin Tuhan belum kirim hujan tersebut, mungkin keadaan masih kering. Area-area tertentu dalam kehidupan kita mungkin masih kering saat ini. Tuhan mungkin belum jawab doa kita.
kita masih sakit hati, kita merasa masih kering, tapi kita perlu menyediakan ruangan untuk hadiratnya, untuk penyediaannya, untuk kita terus menggali lubang. Create a space, siapkan tempat, siapkan bejana tersebut. Sehingga Tuhan akan memberikan, akan mengirimkan apa yang kita butuhkan saat ini. Tuhan kita, Dia adalah Allah yang baik. Di dalam setiap masa kehidupan kita, He is good. Dia akan menyertai kita. Dia akan bersama-sama dengan saudara untuk melewati lembah kekelaman ini, untuk melewati pandemi ini. Karena Dia Allah yang setia. Bahkan Tuhan mungkin sepertinya sedang berkata kepada kita semua hari ini, tunjukkan imanmu, aku akan menunjukkan kesetiaanku. Tunjukkan imanmu, aku akan menunjukkan kesetiaanku. Jadi kalau kamu gali, kalau kamu create space, saya akan mengisinya. Kalau kamu prepare buat saya akan datang. Tunjukkan imanmu, saya akan menunjukkan kesetiaanku. Show me your faith and I'll show you my faithfulness. Show me your faith and I will show you my faithfulness. You know, Tuhan Yesus sepertinya dia punya cara, of course dia punya cara pikir sendiri, dia punya jalan sendiri, dia punya cara tersendiri, dia punya filosofi tertentu. Di dalam perjanjian baru, ada seorang yang salah satu tangannya tidak bisa digerakkan. Bisa saja Tuhan Yesus datang dan langsung berkata, sembuh, dan orang itu pasti sembuh. Tapi Tuhan Yesus meminta orang tersebut mengulurkan tangannya atau menggerakkan dulu tangannya, dan aku akan menyembuhkan engkau. Jadi seringkali Tuhan mau kita menunjukkan, kalau kita benar-benar percaya bahwa Dia sanggup, maka Dia akan melakukannya. Tunjukkan imanmu. Tunjukkan imanmu, maka aku akan menunjukkan kesetiaanku. Ada lagi seorang yang sudah tidak bisa berjalan selama 38 tahun. Yesus tidak berkata, sembuh sekarang juga. Tapi Yesus berkata, bangunlah, angkat tikarmu dan berjalanlah. Perhatikan, tunjukkan kalau kamu percaya, maka saya akan membuat kamu bisa berjalan. If you show me your faith, I will show you my faithfulness. Saya yakin ada saudara perlu dengar ini. Kalau saudara gali, oke, listen. Kalau saudara mau menggali, Tuhan akan mengisinya. Kalau saudara tanam, Tuhan akan menumbuhkannya. Karena saudara harus menanam dulu benihnya sebelum saudara melihat tuaiannya. Sebelum saudara melihat sebuah tuaian, saudara harus tanam dulu. Kalau saudara doain, Tuhan mendengar doa saudara. Itu janji firman Tuhan. Saya juga suka dengan janji firman Tuhan yang berkata, if you draw near to me, amen. If you draw near to me, I will draw near to you. Kalau kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Dia akan mendekatkan dirinya kepada kita. Tunjukkan kalau kamu percaya. Maka Tuhan akan menunjukkan hadiratnya. Jika engkau mencari aku, engkau akan mendapatkan aku, engkau akan menemukan aku. If you make room for me, I will reveal myself to you. Tuhan bersama dengan kita. Nah, mungkin ada beberapa saudara yang sudah lama sekali tidak mengalami Tuhan. Saudara udah capek, saudara udah lelah, saudara gak pernah merasakan yang namanya hadirat Tuhan itu seperti apa. Listen, waktunya untuk menyiapkan ruangan. Inilah waktunya untuk menantikan hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara. Siapkan ruangan untuk penyediaan, untuk kuasa hadiratnya benar-benar nyata di dalam kehidupan saudara. Seperti tadi saya katakan, if you show Him your faith, Dia akan menunjukkan His faithful. Ada beberapa saudara yang rindu sekali untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Listen carefully. Tuhan jarang sekali menunjukkan dirinya kepada mereka yang buru-buru banget. Mereka cepat-cepat, nggak ada waktu. Oh, ambisi. Apa kabar bro? Ambisi, sibuk. Saya sibuk. Tuhan jarang sekali menunjukkan dirinya kepada orang yang sangat rush. Segala sesuatu buru-buru. Ada story yang luar biasa di dalam perjanjian lama. Di mana Tuhan menampakkan dirinya ke Musa dalam bentuk nyala api melalui semak-semak duri.
Nah saudara bayangkan kalau Musa hidup di zaman ini dan Tuhan menampakkan dirinya. Bayangin Musa lagi naik motor jet style. Ngebutnya minta ampun 100 km per jam on the way ke Canggu dari Sanur. Di tengah jalan Tuhan bilang, hey bro, let's hang out. Aku pengen ketemuan, aku pengen ngobrol. Nah tiba-tiba di perempatan Sunset Road dan Imam Bonjol. 200 meter dari traffic light. Om Musa dia melihat ada api di sebelah kiri. Ya karena Musa hidup di zaman sekarang yang dia lakukan apa? Seperti banyak kita yang kita lakukan. Kita mulai ambil handphone kita. Musa pakai iPhone. Kenapa dia pakai iPhone untuk mau foto api tersebut? Karena kalau dia pakai iPhone hasilnya akan lebih bagus. So dia ambil iPhone sambil naik motor. Dia foto api. Wah apinya keren. Terus dia cuman foto tuh dia pergi. Tinggalkan. Karena dia lagi buru-buru mau ke Canggu lihat sunsetan. Tuhan dia gak akan menunjukkan dirinya kepada orang yang rust. Dia gak akan menunjukkan dirinya kepada orang yang rust. Tapi sebenarnya cerita itu bukan seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi justru Tuhan berkata kepada Musa, this is what happened. Ini yang benar-benar terjadi. Tuhan bertanya kepada Musa, why don't you stay? Some of you mungkin perlu dengarkan satu kata ini. Stay. Why don't you stay? Dan tanggalkan sendalmu karena engkau sedang berdiri di atas tanah yang kudus. Why don't you? Dengan kata lain, why don't you stay? Dengan kata lain adalah, why don't you be still for a moment? And this is what you really need to hear right now. Mungkin ini alasan kenapa kita gak pernah encounter God. Kita gak pernah mengalami Tuhan. Kita gak pernah merasakan hadirat Tuhan. Because we are rushed, we are busy. Buru-buru, cepat-cepat. But mungkin Tuhan sedang berkata kepada saudara, hey, why don't you be still for a moment? Be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Listen, coba saudara perlu menggali. Coba kamu, mungkin Tuhan sedang berkata kepada, coba kamu gali dulu. Pasti saya akan mengisinya. Karena kalau kamu menggali, saya akan mengisinya, saya akan mengirimkan berkat, saya akan mengirimkan hujan berkat tersebut. Kalau kamu mencari, kamu akan menemukan aku. If you draw near to me, I will draw near to you. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Be still. Be still. And know that I am God. Dan mungkin beberapa saudara saat ini adalah waktunya to prepare. Waktunya to prepare. Tuhan, saya ingin bertemu dengan engkau. Saya ingin mengalami engkau. Saya ingin encounter with you. Saya akan menunggu dan menanti-nantikan engkau. Dan saya percaya engkau akan menyatakan dirimu Tuhan. Because what I need is you right now. You know ada sebuah kesaksian. Ya mungkin some of you udah mendengarkan kesaksian tentang kehidupan kami. Tepatnya 15 tahun yang lalu. Saya dan istri saya lagi di Jakarta. And Englin istri saya dia pergi ke dokter untuk check up kandungan. Dan karena kami sudah rindu. As a husband and wife kami sudah rindu sekali untuk punya anak. Nah waktu itu saya lagi ada urusan lain jadi Englin harus ke dokter sendirian. Dan tiba-tiba dia telpon dan kasih tahu bahwa dia kasih tahu berita buruk dari dokter bahwa kami tidak bisa punya anak. Dan kami berdua sempat terdiam di telepon. And bagi saudara yang gak tahu, saya adalah anak tunggal. Saya gak punya adik, saya gak punya kakak, saya anak tunggal. Waktu saya dengarkan berita itu sangat sebuah beban yang sangat berat. Kami terdiam, seperti lagi lewatin lembah Bakas, seperti lagi lewatin lembah kekelaman, lembah yang sangat gelap. Begitu ditutup telepon saya ke toilet sebentar dan jujur saya menangis di toilet dan saya berdoa saat itu, Tuhan, please
please help us. Tuhan, tolong kami. Kami membutuhkan Engkau saat ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika saya keluar, saya nggak melihat ada 2 pelangi di awan-awan. Atau mendengarkan suara Tuhan yang sangat clear. Tapi di momen waktu saya berdoa di toilet itu, saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat real, sangat tangible. Ada bersama-sama dengan saya saat itu. Karena firman Tuhan berkata, if you draw near to me, I will draw near to you. Siapkan dan sediakan ruangan untuk hadiratnya bekerja. Kita butuh hadiratnya. Kita butuh hadiratnya dalam kehidupan kita untuk melewati segala lembah yang sedang kita hadapi saat ini. Well, singkat cerita, kami sekarang sudah punya 3 anak-anak yang luar biasa. And jujur, kita pengen punya lagi. So, you never know. But the good news is, Tuhan hadiratnya sangat nyata ketika kami ada di dalam masa lembah kekelaman itu. Again, saya mau ingatkan kepada kita semua, kita bisa menikmati Tuhan ketika kita berada di puncak gunung keberhasilan kita, kesuksesan kita, tapi kita akan mengenal Tuhan secara intim. Kita akan mengenal Tuhan lebih dekat lagi ketika kita berada di dalam lembah kekelaman. Listen, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa saudara tidak akan pernah melewati lembah. Tapi Dia berjanji saudara tidak akan pernah dibiarkan melewati lembah sendirian. Let me say it again. Tuhan tidak akan pernah berjanji bahwa saudara tidak akan melewati lembah. Tapi Dia berjanji saudara tidak akan pernah dibiarkan melewati lembah sendirian. Tuhan bersama kita. Tuhan menyertai kita. Pemazmur berkata ketika melintasi lembah Baka. Ayat 7 tadi. Ketika kita melintasi lembah Baka. Ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Oke, makin lama makin kuat. Versi Inggrisnya atau terjemahan bahasa Inggris. They go from strength to strength. Amen. Berbahagialah. Diberkatilah mereka yang mengalami kekuatan Tuhan. Berbahagialah mereka yang menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Mungkin mereka berjalan dengan kekuatan yang sedikit. Tapi ditambahkan lagi kekuatan mereka. Bahkan terus ditambahkan. Kekuatan mereka lebih lagi dan lebih lagi. Sampai mereka bertemu dengan Tuhan di Sion. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Makin lama akan diberi kekuatan lagi. Bukan karena kekuatan mereka. Tapi karena kekuatan Tuhan yang tersedia bagi saya dan saudara. Doa saya adalah saudara akan mengalami kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan yang tidak pernah saudara alami sebelumnya. Akan dinyatakan Tuhan saat ini juga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Satu hal yang ingin saudara benar-benar mengerti adalah saudara perlu mengerti hal ini. We praise Him in the valley. Di dalam setiap masa kehidupan jangan lupa untuk kita terus memuji Dia, menyembah Dia. Karena mungkin kita bisa menikmati Tuhan ketika kita berada di puncak kesuksesan kita. Tapi saya dan saudara, saya mau kasih tahu kita semua bahwa kita akan mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kita akan mengenal Tuhan lebih, hubungan kita akan sangat intim dengan Tuhan ketika kita berada di dalam lembah. Dia akan menunjukkan karakternya kepada kita. Bahkan terkadang inilah cara Tuhan untuk kita bisa mengalami kekuatannya. Ingat bahwa kita hanya sedang melewati lembah saat ini. Pandemi ini adalah sebuah lembah kekelaman. And remember, kita akan melewati lembah ini. Kita tidak akan stay di sini. Kita hanya akan lewat saja karena Dia adalah Tuhan yang baik. Dia akan membawa kita ke tempat, the place of peace. So jika saudara lemah saat ini, dengarkan baik-baik. Kalau saudara lagi lemah saat ini, siapakah Tuhan kita? Di tengah-tengah kelemahan kita, Tuhan adalah kekuatan kita. Waktu saudara ada di dalam kegelapan, siapakah Tuhan kita? Tuhan kita adalah terang di dalam kegelapan. Waktu saudara ada di dalam masa kesusahan, siapa Tuhan kita? Dia adalah sukacita di dalam kesusahan saudara. Ketika saudara ada di dalam penderitaan, siapa Tuhan kita? Dia adalah penghibur dalam penderitaan kita. Itulah Tuhan yang kita sembah hari ini. Walaupun kita sedang melewati lembah,
Kita tidak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan bersama kita. Tuhan yang baik yang bersama dengan kita di puncak gunung kesuksesan kita. Dia juga Tuhan yang baik. Dia juga Tuhan yang setia yang bersama dengan kita di dalam lembah. Bahkan kita akan mengenal dia lebih dekat. Kita akan mengenal dia lebih intim lagi. Ketika kita sedang melewati lembah. So jika saudara sedang berada di dalam lembah saat ini. Ingat, saudara hanya lewat saja. Saudara tidak akan ada di situ selama-lamanya. Tuhan akan memimpin saudara keluar dari lembah itu. Dia baik dan dia bersama dengan kita. Hadiratnya akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita untuk melewati lembah kekelaman ini. Saya ingin berdoa beberapa orang di tempat ini. Mungkin saudara lagi dalam lembah kekelaman saat ini. Lembah yang sangat gelap. Doa saya adalah kekuatan Tuhan akan dinyatakan. Tuntunan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Bapa di surga, Engkau mengetahui segala details pergumulan yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Banyak dari mereka yang mungkin ada di dalam lembah kekelaman ini. And kami percaya Tuhan, mereka akan merasakan hadirat-Mu yang belum pernah mereka alamin sebelumnya. Itu akan Kau nyatakan saat ini juga di dalam nama Yesus. Holy Spirit, You do the things that only You can do. Minister to the people. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berdoa Tuhan Engkau curahkan Tuhan. Kekuatan surgawi itu dinyatakan di dalam kehidupan setiap mereka. Sehingga mereka bisa berjalan dan keluar bersama Engkau melewati lembah yang sedang mereka ada di dalamnya saat ini Tuhan. Dan kemenangan Engkau telah sediakan bagi setiap kami di depan sana. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Terima kasih buat penyediaan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Ada satu grup orang lagi yang ingin saya doakan. Dan mungkin saudara bergabung di ibadah ini. Dan mungkin saudara gak tahu siapa Yesus. Saudara belum kenal siapa Yesus. Tapi saya punya kabar baik bagi saudara. Semua adalah Yesus mengenal saudara. Dia mengasihi saudara. Dia mempunyai tujuan yang luar biasa. Dan rencana yang luar biasa atas kehidupan saudara. Dan kalau saudara ingin mengenal Yesus secara pribadi, secara intim. Yang perlu saudara lakukan adalah berkata ya kepada Yesus hari ini. Dan saya percaya ini akan menjadi keputusan terbaik yang pernah saudara buat dalam kehidupan saudara. And kami semua percaya. Your life will never be the same again. Saya akan memimpin sebuah doa keselamatan. Dan saya minta saudara mengulangi kata-kata yang saya doakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur buat anak-Mu Yesus. Aku percaya Dia datang ke dunia ini. Mati di atas kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga. Menghapus segala dosaku. Mengampuni segala kesalahanku. Jadikan aku baru Tuhan. Berikan aku hidup yang baru. Kini aku milik-Mu dan Engkau milikku. Mulai detik ini aku menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amen. Amen. Selamat buat keputusan yang saudara telah buat. Tim kami ingin membantu saudara, tolong klik link yang ada di screen atau kasih emoji tangan di live chat. Dan kasih tahu tim kami yang ada di live chat kalau saudara mendoakan doa tersebut, saudara mengambil keputusan untuk berkata ya kepada Yesus. Karena as a church, sebagai sebuah gereja kami ingin membantu saudara untuk perjalanan saudara mengenal Kristus, mengenal Yesus lebih lagi. Thank you for listening church. God bless you all. Remember, Tuhan bersama dengan kita. Amen. Wow, amazing. Khotbah yang luar biasa. Apakah saudara diberkati? Saya
personally sangat diberkati dan doa saya adalah saudara benar-benar dikuatkan dan bisa melewati minggu ini bersama Tuhan. Amen. Kalau itu saudara tadi telah membuat keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat kepada saudara, ini keputusan terbaik saudara yang pernah saudara lakukan di dalam kehidupan saudara. Dan kami ingin membantu saudara di dalam perjalanan saudara berikutnya bersama Yesus. Oleh karena itu temui atau klik link yang ada di bawah karena tim kami ingin membantu saudara. You don't have to do this life alone. Saudara nggak harus melakukan kehidupan ini sendiri. We can do it together with you. So jangan lupa klik link yang ada di bawah ini, and our tim kami akan menghubungi saudara dan membantu saudara in Jesus name. Amen. Amen. What a Sunday Tante, luar biasa ya. So Tante diberkati hari ini. Amin, amin. Well, ini akhir dari kebaktian kita. Mungkin saudara sudah punya plan makan siang atau mungkin sudah makan siang, mungkin mau ke pantai. Boleh di Bali ke pantai, bagus untuk kesehatan. So, sebelum kita pergi ke pantai atau pergi kemana saja, saya akan berdoa bersama-sama dan doa berkat buat kita semua. Bapa di surga, terima kasih untuk this amazing Sunday. Terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami Tuhan Yesus. Ada perlindungan Allah di dalam kehidupan kami. Engkau tunggui keluar masuk setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami akan melihat Engkau bekerja dalam minggu ini. In Jesus name we pray. Hallelujah. And everybody says, Amen. Amen. Happy Sunday everybody. See you next week.